Bayi ini sejak lahir terkurung dalam sebuah balon karena dia alergi terhadap udara. Sedikit bakteri dalam udara bisa mengancam nyawanya. Penyakit langka ini membuatnya harus hidup dalam balon selamanya. Ibunya sangat melindunginya, menangkis segala ancaman sekecil apapun. Orang tuanya membuatkan rumah balon untuknya, lengkap dengan lampu gantung, aneka mainan, dan bantal yang nyaman. Bahkan sarung tangan untuk menyentuhnya sudah dirancang dengan baik. Setiap malam dia tidur mendengarkan cerita dari ibunya. Untuk memudahkan anaknya bergerak, rumah mereka penuh dengan jalur balon. Ibunya memotong rambutnya setiap hari, mengajarinya membaca dan menulis, memberinya stiker bintang untuk membuatnya senang, dan sebagai tambahan memberinya hadiah sepeda jika nilainya bagus. Ibunya juga memberi makanan bergizi. Si anak sangat menikmati semua itu, tapi anak-anak sebayanya selalu mengejeknya dan iseng melemparinya dengan batu. Ibunya selalu mengusir mereka. Di bawah perlindungan ibunya, anak itu tumbuh menjadi pemuda tampan. Dia menghabiskan hari-harinya dengan bermain musik dan tenggelam dalam dunianya sendiri. Ada seorang gadis baru pindah ke lingkungan mereka, terlihat sangat cantik dan menawan. Hanya dengan senyuman kecil saja membuat anak balon ini terpikat. Suatu hari, anak balon ini curi-curi pandang ke gadis tersebut saat mencuci mobil. Tapi dia ketahuan sama gadis itu. Dan gadis itu mendengar cerita tentang keanehan anak balon itu. Dia pun berkunjung ke rumahnya. Dia penasaran melihat pipa balon itu. Dia mengikutinya dan sampailah ke kamar anak balon itu. Dia gelagapan melihat gadis itu di depannya langsung. Tapi akhirnya mereka berkenalan dan dengan cepat menjadi teman baik. Setelah gadis itu pergi, ibunya segera datang untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Sejak saat itu, hari-harinya anak balon jadi makin bahagia karena ditemani sama gadis tersebut, meskipun terhalang lapisan balon. Gadis itu mencoba masuk ke dalam balon, tapi anak ini menolaknya karena menurut ibunya, sekali terinfeksi bakteri, dia akan mati. Setelah beberapa waktu, gadis itu datang lagi dengan membawa kabar buruk bahwa pacarnya telah melamarnya. Tapi anak balon itu malah bersikap dingin, acuh tak acuh. Gadis itu memberikan hadiah, lalu dia pergi dengan perasaan sedih. Anak ini jadi kehilangan nafsu makan hingga melihat hadiah yang ditinggalkan gadis itu. Sebuah bola kristal dengan tulisan I love you. Dari situ dia tiba-tiba jadi punya ide untuk mendesain pakaian balon agar bisa keluar demi mengejar cintanya. Dia mulai merancang pakaian balon itu dan dengan susah payah akhirnya jadi. Belum terbiasa menggunakannya, dia terguling ke bawah, namun akhirnya dia bisa keluar rumah, merasakan kebebasan untuk pertama kalinya. Tapi dengan pakaian balon seperti itu, dia sering ketabrak dan terlempar ke sana kemari. Tapi dia nggak nyerah, terus jalan sampai ketemu kakek tua yang baik hati yang mau bantu anak balon ini. Walaupun tua, naik mobilnya ugal-ugalan banget. Selanjutnya dia pakai pesawat pribadinya. Si kakek melaju dengan cepat dan akhirnya sampai. Tepat sebelum gadis itu melakukan ijab kabul, anak balon ini datang. Dia memberanikan diri membuka pakaian balonnya untuk menyatakan cintanya. Setelah itu dia tak sadarkan diri, guys.